Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan rahmat, selalu diberikan hidayah, dan semoga setiap langkah kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas dan juga membahas terkait dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Akan tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ismi Elsa Lailatul Fitriana, da'wati Elsa. Ana mim Madinati Jombang, Jawa Syarqiyah. Takharajtu mim Ma'had Wali Songo, Cukir Jombang. Wa takharajtu mim Madrasah Tsanawiyah Muallimat, Cukir Jombang Aidon. Wal an askun fil Ma'had Al-Jami'ah Tulungagung. Wa fi hadhil jami'ah adrusu fi qismul lughah, yakni lughatul arabiyyah. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya saya akan menerangkan terkait dengan materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan di video ini. Kalau di pertemuan sebelumnya, pada saat di kelas, kita sudah membahas terkait dengan materi tentang asbabun nuzul, sebab musabab dari suatu ayat itu turun. Yang kemudian kita dapat mengetahui apa sih yang melatar belakangi suatu ayat itu turun. Bisa jadi karena untuk memperingati suatu peristiwa yang penting, seperti yang sudah dicontohkan di pertemuan sebelumnya, yaitu pada surah Al-Fil, yang menceritakan kisah dari pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang hendak menyerang Ka'bah. Kemudian dengan peristiwa itulah Allah mengabadikan ke dalam Al-Quran sebagai bentuk asbabun nuzul karena sebuah peristiwa. Dan juga bisa jadi untuk menetapkan suatu hukum dan juga ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari hukum tersebut. Selain itu, kita juga sudah mempelajari terkait dengan nuzulul Quran, yang kemudian kita dapat mengetahui ternyata sebelum Al-Quran diturunkan di muka bumi ini, terlebih dahulu Al-Quran turun di Baitul Izzah atau tempat di langit dunia, yang turunnya itu sekaligus secara keseluruhan. Barulah kemudian Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini, disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, kurang lebih selama 23 tahun lamanya. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan merinci kepada pembahasan terkait dengan materi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dalam pengelompokan surat Makkiyah dan Madaniyah, para ulama melihat dari segi hukum mayoritas ayat yang terkandung di dalamnya. Maka yang dinamakan surat Makkiyah adalah surat yang kebanyakan atau seluruh ayatnya dihukumi Makkiyah. Begitu juga sebaliknya, yang dinamakan surat Madaniyah adalah surat yang kebanyakan atau seluruh ayatnya dihukumi Madaniyah. Hal ini dikarenakan ada sebagian surat yang dihukumi Makkiyah meskipun sebagian ayat di dalamnya dihukumi ayat Madaniyah. Begitu juga sebaliknya, ada sebagian surat yang dihukumi Madaniyah meskipun sebagian ayat di dalamnya dihukumi ayat Makkiyah. Lantas dalam hal ini, para ulama menetapkan ada 3 metode untuk menentukan ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran berdasarkan riwayat dari para sahabat, yaitu yang pertama, yaitu memakai acuan waktu sebagai penanda Makkiyah dan Madaniyah. Sebagian ulama mengartikan Makkiyah adalah setiap ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dan menetap di kota Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah setiap ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah dan menetap di kota Madinah. Yang kedua, memakai acuan tempat sebagai penanda Makkiyah dan Madaniyah. Sebagian ulama mengartikan Makkiyah adalah setiap ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah dan daerah di sekitarnya seperti dataran Arafah,
dataran Mina, dan desa Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah setiap ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah dan daerah sekitarnya, seperti daerah Badar, Gunung Uhud, dan Gunung Silah. Dan yang ketiga yaitu memakai acuan kata tunjuk dalam ayat sebagai penanda Makkiyah dan Madaniyah. Sebagian ulama mengartikan Makkiyah adalah surat Al-Quran yang di dalamnya ada ayat yang diawali dengan kalimat "Wahai manusia". Sedangkan Madaniyah adalah surat Al-Quran yang di dalamnya ada ayat yang diawali dengan kalimat "Wahai orang-orang yang beriman". Nah, itulah 3 metode dalam menentukan ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Dan mayoritas ulama memilih pendapat pertama sebagai definisi Makkiyah dan Madaniyah yang paling tepat. Hal ini dikarenakan pendapat pertama dapat membatasi Makkiyah dan Madaniyah secara keseluruhan. Sedangkan pendapat kedua dinyatakan lemah karena tidak dapat mengakomodasi ayat yang diturunkan jauh dari kota Makkah dan Madinah. Contohnya dalam Quran Surat Al-Isra ayat pertama. Begitu juga dengan pendapat yang ketiga dinyatakan lemah karena tidak dapat mengakomodasi surat Al-Quran yang di dalamnya tidak terdapat kalimat "Wahai manusia" maupun kalimat "Wahai orang-orang yang beriman". Misal contoh surat Asy-Syams dan juga sebagian besar surat-surat pendek di dalam juz 30. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan karakteristik ciri-ciri dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama dari surat Makkiyah terlebih dahulu. Apa saja sih karakteristiknya? Yaitu yang pertama, terdapat lafaz kalla di sebagian besar atau seluruh ayatnya. Kemudian yang kedua, memuat kisah tentang Nabi Adam dan Iblis kecuali dalam surat Al-Baqarah. Dan yang ketiga, memuat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Dan biasanya umumnya ayat-ayat Makkiyah ini itu cenderung pendek-pendek. Nah, untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri surat Madaniyah. Yang pertama, terdapat kalimat orang-orang yang beriman pada ayat-ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua, terdapat hukum-hukum faraid, hudud, qisas, dan jihad di dalam surat tersebut. Yang ketiga, yaitu ayatnya banyak menyebut kalimat orang-orang munafik kecuali dalam surat Al-Ankabut. Dan biasanya ayat-ayat Madaniyah ini cenderung panjang-panjang. Alhamdulillah, terkait dengan materi Makkiyah dan Madaniyah saya cukupkan sampai sini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.